Oke, kita kembali lagi nih kalau kita bicara tentang youth market, terutama musik gitu. Tadi kelihatannya cool factor ya, jadi hal yang sangat dominan, gitu, dominan gitu. Apakah ini memang di Indonesia aja atau memang mendunia? Perubahan-perubahan yang hubungannya sama digital ini? Perubahan ini yang pertama emang dari Amerika dan Eropa gitu ya. Indonesia baru mengalami perubahan yang pesat memang sebenarnya ketika masuknya broadband lah bisa dibilang. Jadi ketika internet broadband mulai dikenal di Indonesia itu mulai gila-gilaan perubahannya. Jadi bisa dibilang sekitar 2003-2004 ya itu mengalami percepatan gitu. Setelah MP3 terus kemudian ada Friendster, ada yang namanya MySpace, ada Multiply, ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya gitu. Jadi semua media jejaring sosial itu atau sosial media itu akhirnya membawa kemudahan gitu buat teman-teman yang bermain musik secara independen, karena apa yang dulu mereka nggak punya untuk berpromosi sekarang udah sangat berserakan di mana-mana. Ada YouTube ya, ada MySpace tadi itu segala macam. Yang dibutuhkan adalah fans. Jadi ketika dia menampilkan satu komposisi yang paripurna gitu ya, musik oke, dandanan keren, personil ganteng gitu, lirik bagus, dan yang pasti tidak norak atau tidak kampungan. Ini kalau yang urban nih selalu menghindari ini soalnya. Itu pasti akan menjadi creating a buzz gitu. Jadi dia pasti akan menjadi perbincangan dan followersnya pun bertambah. Pertambahan followers itu karena mereka memang memaintain gitu. Jadi dulu fans club itu salah satu yang costly gitu. Memaintain fans club itu harus surat ya, penggemar harus dibalas segala macam, harus foto dicetak, dikirimin, masukin, kirim lagi biaya reply-nya. Zaman sekarang enggak. Zaman sekarang orang bisa berkomunikasi dengan idolanya langsung lewat Twitter gitu. Tes langsung, saya suka musik Anda. Terjadi komunikasi yang cepat gitu, real time. Dan itu bisa jutaan orang. Akhirnya berkembang menjadi sebuah pasar gitu, dan akhirnya menyelamatkan artisnya itu sendiri ketika penjualan CD menurun ya, ketika kaset tidak laku, dan ketika banyak terjadi pembajakan. Apakah fans ini bisa diartikan sebagai community? Iya, sama ya. Sama. Jadi fans sama dengan community. Fans yang kalau fans satu orang, kalau fans itu jamak, jadi menjadi sebuah komunitas. Ada mereka dipersatukan dalam satu mailing list atau satu groups di Facebook gitu ya, yang mana secara rutin manajemen memberikan update tentang band ini sekarang begini, band ini begini, beritanya tentang apa, ini video klip kami yang baru, ini aktivitas kami yang sekarang, ini merchandise kami yang baru, ini rilisan album yang baru. Jadi fans yang terkonsentrasi di dalam groups itu secara reguler menerima updates, dan mana itu termasuk dalam maintaining fanbase gitu. Artinya balik lagi band as a brand. Band as a brand itu tadi. Itu fungsinya dia memperlakukan konsumen sebagai komunitas, dan dia harus melakukan engagement, gitu ya. Dia harus menyapa, dia harus mengelola, gitu ya. Dia harus menyirami terus sehingga terjadi pertambahan ya, memupuk loyalitas, sense of belonging, dan ya mereka akan tergerak untuk yang pertama beli CD yang original, mereka beli merchandise yang original juga, dan mereka nonton konser kita, membayar tiket gitu. Tentang merchandise tadi, apakah pastinya ada unsur kreativitas sendiri di merchandise? Apakah mereka dengan sadar mengelola kreativitasnya? Tadi kamu sudah dibilang bahwa ternyata lebih jual t-shirtnya lebih laku dibandingin jual CD-nya misalnya. Dengan kata lain, band as a brand kalau sebagai attitude itu mereka sudah sangat merancang itu ya? Iya, dia merancang itu ya? Image ya. Image dari sebuah band itu mereka udah punya gagasan gitu, dalam artian kalau bandnya bernama Seringai, maka otomatis tengkorak dan warna hitam serta lirik-lirik yang berani itu menjadi satu paket yang cool gitu. Berbeda mungkin dengan boy band, katakanlah Smash gitu ya. Dia
mendesain sebuah tarian, koreografi, kemudian gaya rambut, kemudian gaya busana yang sedemikian rupa untuk mengattract segmen musik tertentu dari yang mereka miliki. Jadi atribut appealing gitu mas. Appealingnya itu sudah dirancang, dan rata-rata kalau yang di indie ya itu mereka melakukan semuanya sendiri. Mereka bisa mendesain sendiri. Kayak misalnya seringnya vokalisnya itu mereka mendesain cover album, karena memang anak seni rupa, kebetulan anak seni rupa ITB, dia bisa gambar, akhirnya dia bisa menciptakan desain-desain untuk poster konsernya, dia menciptakan untuk cover albumnya, dia menciptakan untuk desain merchandise-nya, bahkan sepatu gitu. Itu dari satu orang, dari vokalisnya gitu. Jadi artinya culture of producer itu producernya begitu kuat, mereka keluar kreativitasnya dan sangat sadar bahwa itu sangat penting gitu. Jadi ada luar negeri juga seperti itu? Apakah yang dulu adalah sekolah graphic designer? Kalau di Amerika atau di Eropa sih emang dari tahun 70-an ya sebenarnya. Kayak culture punk rock itu kan sebenarnya emang keluar dari yang menginspirasi DIY itu pertama kali yang mengadop nilai-nilai itu dari punk rock gitu. Bahwa dulu rocker-rocker gondrong gitu kan. Rocker-rocker dulu sangat rockstar lah gaya hidupnya, bajunya yang glamor. Kalau punk rock kan kebalikannya, antitesis dari itu semua. Yang mukanya nggak ganteng, Johnny Rotten gitu ya, sangat jelek gitu, pakai peniti gitu, baju rombeng, sobek-sobek gitu. Jadi merusak lagu. Tapi ada sebuah marketing juga di situ gitu. Ada gimmick yang membuat segmen yang tidak suka progressive rock atau art rock, tidak suka Yes, tidak suka Genesis, tidak suka jenuh, akhirnya melihat ke musik itu gitu. Jadi emang masing-masing generasi punya punya role modelnya sendiri. Itu sebenarnya konsumen seperti itu ya. Iya, konsumennya akhirnya wah ini keren, ini cool, punk is cool gitu. Akhirnya menyebar kemana-mana. Dan di Indonesia sendiri emang 90-an sampai 2000-an awal lah baru mulai berkembang seperti ini gitu. Ya, tadi Wendy cerita sedikit tentang, saya tertarik tadi ada sedikit statement tentang channel ya. Dalam hal ini gara-gara Silicon Valley berubah gitu. Dan kelihatannya juga gara-gara YouTube, yang mungkin efek dari Silicon Valley juga, itu berubah juga karena MTV jadi ditinggalkan. Itu gimana ceritanya? Sedahsyat itu. MTV kan pemahaman saya juga komunitinya sangat kuat. Iya, jadi kan MTV masuk ke dunia 80-an awal ya. Dulu nggak ada yang namanya TV musik, dulu mempromosikan musik ya lewat radio gitu. Dan stasiun TV nggak ada yang menoleh musik gitu. Musik bukan satu yang menarik untuk di monetizing waktu itu. MTV masuk dan video pertamanya diputar, judulnya Video Kill the Radio Star. jadi akhirnya ketika masuk sekarang adalah Digital Kill the Video Star. Digital Kill the Video Star. Jadi ya mengalami evolusi lagi, mengalami perubahan lagi gitu, bahwa MTV sekarang sudah ditinggal. Kenapa? Karena MTV lama-kelamaan lebih, mungkin nggak tahu ya, lebih melayani kebutuhan dari pengiklan gitu, atau kebutuhan dari stasiun TV-nya. MTV mengalami kegagapan bahwa mereka sendiri kan katanya kami tidak akan beranjak dewasa bersama pemirsa gitu kan. Ternyata dia beranjak dewasa gitu. Bahwa ternyata MTV ketinggalan zaman, ternyata MTV tidak memiliki sense of nilai-nilai yang baru, dan itu channelingnya adanya di YouTube semua. Ketika YouTube masuk tahun 2004 atau 2005 ya pertama kali timbul, ini diprediksi emang jadi satu alternatif. Hadirnya YouTube adalah kematian bagi stasiun TV gitu. Karena apa? Karena di YouTube semuanya bisa on demand gitu. Mau nonton apapun kita bisa. Sementara kalau TV kita cuma bisa pindah-pindahin channel gitu. Kalau YouTube kan, saya mau nonton Sex Pistols, saya mau nonton Genesis, semuanya Genesis selama durasi 2 jam, 3 jam atau seharian pun sih bisa. Tapi di TV nggak, semuanya ada durasinya, ada agenda settingnya. Jadi media yang namanya YouTube ini kemudian menjadi satu alternatif yang membuat
hampir sebagian besar anak-anak muda di Eropa udah tidak menonton lagi MTV. Terjadi penurunan pemirsa, dari ratingnya turun, dan sampai akhirnya yang paling, buat saya yang paling menohok gitu ya, adalah ketika MTV meninggalkan brand music televisionnya. Jadi kalau kita lihat logonya sekarang MTV udah nggak ada music television, jadi cuma MTV aja. Jadi MTV itu adalah brand. Jadi seperti brand. Kayak TPI dulu gitu. Televisi Pendidikan Indonesia udah nggak ada gitu ya. Karena yang kita lihat ya. Dia udah nggak yakin. Gitu. Iya, lebih ke televisi pembantu Indonesia dulu. Jadi udah berubah dari kitanya gitu ya. Dan akhirnya MTV lebih banyak menayangkan reality show dan menayangkan musiknya juga cuma sedikit. Akhirnya orang masuk ke YouTube semua, dan sekarang udah hampir dibilang MTV berkurang pengaruhnya di pentas musik. Jadi culture on demand tadi juga fakta yang music on demand. Gue nggak mau denger musik yang ada di radio, gue mau nonton YouTube. Ini musik gue gitu. Makanya kita bisa ngeliat kayak video dari Rebecca Black itu, itu bisa ditonton sampai 300 juta orang cuma dalam jangka waktu 7 bulan ya. Jadi menurut saya emang itu satu bukti bahwa ini udah berubah nih sama sekali. Kalau kita tinggal nunggu sekarang berkembangnya teknologi cloning kayaknya, Mas. Karena kalau teknologi cloning sudah semakin sempurna, bisa ada 3 Genesis manggung. Bisa ada 3 Genesis manggung di waktu yang bersamaan gitu. Yang satu Genesis di Indonesia, satu Genesis di Amerika, satu jadi di Pink Floyd kan? Pink Floyd. Roger Waters. KW1 iya kayak gitu. Jadi yang satu-satu yang masih belum bisa dibajak kan artisnya nih. Tapi kalau teknologi cloningnya udah sempurna ya kita udah harus siap-siap. Makanya yang menarik di boy band atau di girl band sekarang, kalau mereka sudah nggak memperkenalkan artisnya dengan nama-namanya, tapi dengan nama boy band, girl band ini ada 10, ada 12 orang ya. Nah, mereka nggak secara individual, kita nggak kenal siapa namanya si ini anggotanya Suju atau ini enggak. Karena mereka bisa dipecah-pecah. Yeah. Misalnya namanya Super Junior gitu. Super Junior itu bisa terdiri dari 12 orang, yang mana yang 3 bisa main di Taiwan, yang 3 lagi bisa main di Singapura, yang 3 lagi bisa main di Jakarta. Tetap dengan nama yang sama, Suju. Itu kan keren, itu cerdas gitu. Dan pendengar nggak perlu tahu mereka ini orang ini siapa. Orangnya sama kok, dandanannya mirip. Yang saya kagum juga itu kalau bicara tadi DIY ya, do it yourself gitu ya. Kalau saya perhatikan, saya nggak tahu siapa yang bikin, tapi kalau tadi lihat spiritnya, website mereka tuh keren-keren gitu ya. Kalau kita lihat apa sih, misalnya Panic at the Disco, kalau saya buka gitu, keren. Billy Gaskin juga keren gitu. Apakah mereka memang melakukan sendiri atau overall gimana? Kalau yang indie ya? Ya, kalau ini sih saya ngeliat ada kontribusi Photoshop besar nih dalam menstimulasi lahirnya desainer-desainer baru. Itu menurut saya itu tenggat, karena kita ada yang namanya Photoshop dan bajakan gitu ya. Karena tapi musik pengaruhnya gede juga ke art ya. Oh pasti. Kalau kita lihat tato, kita lihat t-shirt, pasti. Kita lihat itu udah satu paket ya. Kalau dulu kan mereka hanya main musik aja, udah main musik. Kalau enggak, sekarang hanya bermain musik nggak cukup. Lo harus bisa desain, lo harus bisa ngerti sound engineering, lo harus bisa bagaimana nggak cuma memainkan alat instrumen, tapi juga sound engineering. Apakah ada profesional atau biasanya mereka juga bisa? Ada salah satu personilnya yang punya kecenderungan untuk ngutak-ngatik itu sendiri, dan akhirnya menjadi berhenti main bandnya dan jadi sound engineer gitu, Mas. Karena bandnya menurut dia nggak mana-mana dan dia lebih mendapatkan job dari sound engineer, akhirnya beralih profesi. Kayak yang kita kenal sebagai BIP itu semua band itu personilnya produser, dan semua band itu di dalam situ bisa sound engineering. Yang akhirnya berakibat adalah bandnya itu jarang manggung. Jadi bandnya lebih sibuk ini sendiri gitu, proyek-proyek individunya sendiri. Itu sampai kayak begitu gitu. Saya misalnya ada anak band mainin band punk rock dari Bandung gitu. Bisnis distronya dia, clothingnya dia ternyata lebih menghasilkan dibandingkan bandnya. Bandnya ditinggalin, dia membangun kerajaan bisnis clothing. Tapi ketika dia berhasil, dia nggak langsung lupa sama akarnya gitu.
Dia buatlah acara dengan modalnya dari dia. Jadi modalnya dari uang yang dia hasilkan dari dia berbisnis clothing itu, dibikin konser, menjadi sponsor acara-acara musik gitu. Jadi dia give back to the community lagi gitu. Jadi apa yang mereka dulu rintis dan mereka berhasil sukses dapat uang, mereka alihkan uangnya untuk membesarkan culture itu tadi, mensupport culture itu tadi. Jadi itu sebuah hal yang bagus ya menurut saya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kalau kelihatannya tidak terhindarkan ya kalau misalnya kita ngomong monetizing, biasanya misalnya ada band yang harus kompromi dengan brand tertentu lah, ya iklan lah. Gitu. Apakah di kalangan indie ini juga dekat dengan hal seperti itu atau gimana? Dari yang ada karakter-karakter khusus ya dari beberapa penggemar musik tertentu dalam merespon intervensi brand dalam kreativitas gitu ya. Betul. Misalnya kayak kecenderungannya anak-anak punk gitu ya, itu akan menolak intervensi dari label rekaman, intervensi dari sponsor komersial dalam aktivitas-aktivitas bermusik mereka. Karena memang ada semacam credo atau ada semacam political statement yang dibawa oleh pendahulu-pendahulu mereka ya, oleh role model mereka lah, katakanlah oleh Sex Pistols gitu ya, bahwa punk rock itu adalah keturunan dari left wing politics gitu. Jadi garis kiri mereka. Dan rata-rata yang berada di wilayah itulah yang anti banget sama sponsor komersial. Tapi kalau kayak metal atau jenis-jenis musik yang lain, emo gitu ya, ska itu udah enggak. Mereka berela untuk bekerja sama sejauh tidak mengorbankan estetika artistik dari lagu atau konsep musik mereka. Gitu. Tapi kelihatannya secara brand mereka konsisten lah ya. Mereka harus misalnya mereka mengerti sana, mereka memanagenya. Kalau ini sebuah band rock, tentunya kami nggak akan menerima tawaran dari produk pembalut wanita misalnya. Itu nggak akan kita ambil. Tapi kalau ini rock cenderung wah Bir Bintang. Mereka berkolaborasi dengan Bir Bintang gitu. Bir Bintang misalnya mensupport untuk konsernya jadi sponsor, mereka mau. Jadi mereka lebih sadar lah dengan brand apa mereka harus bekerja sama, dengan brand apa yang bisa meningkatkan image dari brand mereka lagi. Kayak misalnya kolaborasi Coil dengan Jack Daniels gitu. Itu akhirnya menjadi sebuah match made in heaven gitu. Jadi dua-duanya saling diuntungkan, fans yang ngelihat keren, Coilnya juga peminum, everybody happy gitu. Karena dia sadar brand. Sadar brand, jadi dia tahu dia harus bekerja sama dengan brand apa yang memberikan benefit buat band dia atau buat brandnya dia gitu. Tapi tidak kontraproduktif tadi kayak misalnya disponsorin oleh apa misalnya oleh pembalut wanita itu nggak masuk untuk sebuah band rock gitu kan kayaknya. Biar ada band aja deh. Gitu. Oke. Gitu. Thank you. Menarik sekali.